lagi pada channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan hasil sambungan yang saya sudah lakukan penanaman sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu. Sekarang sudah menghasilkan buah. Ini contoh pohon durian yang saya tanam sekitar kurang lebih hampir 3 tahun. Sekarang sudah berbuah. Di sini pada buahnya itu muncul dari permukaan tanah itu sekitar kurang lebih 40 cm. Ini permukaan tanahnya. Nantinya saya akan memperlihatkan trik kita membuat durian yang bisa berbuah pendek seperti ini. Misalnya mulai dari cara pengambilan entris dan cara kita melakukan penyambungan. Ini buahnya walaupun cuma sekitaran 2 buah, tapi ini sudah lumayan untuk awal perkembangan atau awal produksi pohon durian ini. Ini pohon durian tinggi kurang lebih sekitar 4 meteran. Ini sudah berusia kurang lebih 3 tahun. Dan sekarang sudah menunjukkan hasilnya, di mana hasilnya ini dia berbuah pada batang dan sangat pendek sekali dari permukaan tanah. Untuk cara pembuatan atau cara kita melakukan penyambungan agar bibit durian bisa berbuah seperti ini, saya akan perlihatkan sebagai berikut. Baiklah, saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita mengambil entris pada pohon durian yang nantinya saya akan sambung, di mana sistem yang sambungan yang saya lakukan nantinya itu kita buat agar nantinya durian itu dapat berbuah pendek dan bisa berbuah pada batang pokoknya. Dan nantinya juga ini saya akan naik di atas pohon durian ini untuk memperlihatkan langsung cara pengambilan entris untuk kita lakukan penyambungan. Sekarang saya sudah di atas pohon durian ini, dan disinilah saya nanti akan memperlihatkan bagaimana cara kita mengambil entris untuk kita lakukan penyambungan. Kebetulan di sini pohon durian saya ini lagi berbunga, dan ini waktu yang tepat untuk saya memperlihatkan cara kita mengambil entris untuk kita lakukan penyambungan. Kita ketahui bersama bahwa pohon durian itu merupakan salah satu tanaman yang berbuah pada cabang sekunder maupun tersiernya. Jadi untuk di sini saya pengambilan entris itu saya lakukan pengambilan pada batang sekunder. Ini rencana saya akan ambil entris, tapi di sini nantinya saya akan seleksi entris yang baik untuk kita lakukan penyambungan. Karena di sini pada batang pokok ini telah mengeluarkan buah, jadi di sini nantinya itu saya akan mengambil entris, karena nantinya apabila entris yang kita ambil dari batang sekunder maupun tersier nantinya tanaman akan lebih cepat berbuah dan nantinya tanaman pendek bisa berbuah. Jadi untuk sistem yang saya lakukan ini, saya tidak mengambil pada ujung-ujung pucuk pada tanaman durian ini, namun saya mengambil entris pada tunas yang tumbuh pada batang sekunder seperti ini, yang ada mengeluarkan buah. Baik, ini saya akan seleksi. Kita ketahui bersama bahwa untuk kita lakukan penyambungan itu kita pilih entris itu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan di sini kebetulan entris ini lagi masa dorman, jadi waktu yang tepat juga saya untuk mengambil entrisnya. Ini saya perlihatkan, saya cari entris yang bagus untuk kita lakukan penyambungan. Jadi ini entris yang kita ambil memang itu betul-betul mata tunas belum mekar. Jadi ini juga saya ambil dari batang batang sekunder, dan di sini juga sudah ada bunga. Jadi nantinya ini
biasanya di sini mengeluarkan bunga. Ini ada lagi calon bakal bunga yang akan keluar, saya perlihatkan. Namun di sini agak kurang jelas. Kebetulan tanaman durian saya ini berbunganya itu bersusun. Jadi ini lagi. Jadi untuk pengambilan enteris di sini saya perjelaskan lagi untuk penyambungan agar kita nantinya itu tanaman yang akan kita sambung itu bisa berbuah pendek. Inilah cara pengambilan enteris yang saya lakukan. Bukan saya ambil pada ujung pucuk daun durian, namun di sini saya mengambil enteris yang tumbuh dari tunas yang tumbuh dari batang sekunder. Baik, saya akan turun dan akan memperlihatkan lagi cara kita melakukan penyambungan. Baik, sekarang saya sudah ada di lokasi pembibitan durian saya. Dan inilah bibit yang akan rencana saya lakukan penyambungan. Dimana untuk sambungan bibit ini berusia kurang lebih 6 bulan dan sudah setinggi sekitar 50 cm. Di sini untuk sistem penyambungan saya perjelas lagi. Di sini sebelum kita melakukan penyambungan itu usahakan media tanam bibit ini jangan sampai terlalu basah. Usahakan cukup lembab saja. Karena apabila nantinya ini media terlalu basah pada saat nanti kita sudah lakukan penyambungan dan masa proses penyambungan nantinya apabila media terlalu basah itu akan menimbulkan kelembapan yang tinggi pada sungkupan, sehingga nantinya bisa memicu pembusukan pada enteris yang kita sambung. Jadi saya sarankan supaya untuk sebelum kita melakukan penyambungan itu usahakan media tanamnya cukup lembab saja. Saya lanjut lagi. Kemudian di sini untuk proses penyambungannya itu di sini saya perlihatkan biasanya untuk penyambungan itu kita lakukan beberapa sentimeter dari permukaan media tanam ini. Namun di sini saya lakukan penyambungan itu pas di atas seperti cincin ini atau pas di atas bonggol bibit durian ini. Jadi bukan saya melakukan di atas batangnya, namun di sini saya melakukan penyambungan itu pas di atas bonggol bibit durian ini. Namun sebelum saya juga lakukan penyambungan di sini yang perlu kita persiapkan itu, ini saya persiapkan plastik es lilin, di mana nantinya plastik es lilin ini saya gunakan untuk mengikat sambungan atau mengikat nantinya enteris yang kita sambung dan kita lakukan penyungkupan untuk enteris yang sudah kita sambung. Kemudian di sini kita persiapkan alat, di mana di sini untuk alat itu harus benar-benar bersih dan tajam. Baik, saya langsung perlihatkan cara kita melakukan penyambungan. Yang pertama itu kita potong ini bibit, batang bibit yang akan kita sambung sekitar 2 cm dari atas bonggolnya. Ini saya perlihatkan cara pemotongannya. Di sini batangnya sudah agak keras, jadi memang kita gunakan pisau yang benar-benar tajam. Ini sekitar 2 cm dari bonggolnya ini. Lalu kita belah sekitar 2 cm. Pas kita belah di tengahnya. Ini. Kemudian kita ambil enteris yang sudah saya perlihatkan tadi. Ini enteris yang sudah saya ambil sambel yang dari pohon indukannya. Kita buang semua daunnya. Di sini untuk penyambungan itu saya menggunakan 2-3 mata enteris. Jadi di sini saya bukan
memakai pucuknya, tapi memakai batang enteris ini. Saya tidak mengambil sampai pucuknya. Jadi di sini saya menggunakan sekitar 2 tunas mata tunas enteris. Jadi saya potong di sini. Ini. Kemudian nantinya saya potong di sini. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian kita iris enteris sesuai dengan belahan batang bawahnya atau seedling yang sudah kita belah ini. Kita iris juga sekitar 2 cm. Usahakan pengirisan benar-benar halus dan rata. Jangan sampai ada bekas-bekas irisan yang menempel. Ini modelnya seperti ini, seperti mata kampak. Lalu enteris kita masukkan pada batang bawah dan usahakan benar-benar pas, karena di sini batang bawah lebih besar. Jadi usahakan untuk penyambungan di sini harus rata salah satu pinggir sambungan. Di sini ada celah, namun di sini rapat. Ini saya perlihatkan lagi, di sini ada celah, namun di sini rapat karena enteris ini tidak sama ukuran dengan batang bawah. Kemudian kita ambil plastik case yang sudah kita siapkan. Ini saya tarik. Kemudian kita ikat. Untuk pengikatan itu kita lakukan dari bawah ke atas atau dengan sistem nyusun atap genteng. Ini cara pengikatannya, kita ikat dari atas ke bawah dan usahakan tidak ada celah sama sekalipun, sehingga agar nantinya itu apabila embun yang ada dalam sungkupan itu apabila menetes tidak masuk meresap pada sambungan ini. Kemudian kita ambil plastik case untuk kita lakukan penyungkupan. Ini kita masukkan sungkupnya. Di sini saya tidak melakukan pengikatan karena sungkupan ini kecil. Jadi di sini saya untuk plastik case di sini karena sungkupan kecil ini saya tidak melakukan pengikatan, cukup seperti ini yang saya lakukan. Kemudian selesai kita melakukan penyambungan itu, hasil sambungan yang kita sudah lakukan kita simpan di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung. Dan ini saya perlihatkan hasil sambungan yang sudah saya lakukan, di mana di sini mata tunas enteris itu sudah tumbuh dengan baik. Namun di sini nantinya di antara kedua tunas enteris ini yang sudah tumbuh ini saya akan seleksi yang mana bagus pertumbuhannya. Nantinya itu akan saya rawat dan yang kurang bagus saya akan buang. Ini. Kemudian saya perlihatkan lagi hasil yang sudah bibit yang sudah besar. Ini adalah hasil sambungan yang sudah saya lakukan juga. Ini pas di bonggolnya juga yang saya lakukan. Dan di sini saya sudah lakukan seleksi mata tunas yang bagus tumbuhnya seperti ini. Jadi nantinya mata tunas yang sudah tumbuh sebesar ini nantinya itu saya jadikan batang pokok apabila nantinya sudah kita tanam di lahan. Jadi inilah salah satu trik yang saya lakukan agar nantinya pohon durian yang kita tanam nantinya itu bisa berbuah pada batang pokoknya atau pada batang primer. Modelnya seperti ini. Jadi nantinya kalau di lahan itu kita jadikan ini sebagai batang pokok. Baik, itulah teknik atau cara kita melakukan penyambungan pada tanaman durian agar nantinya itu bisa berbuah pada batang pokoknya dan bisa pendek berbuah.
Semoga apa yang saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu.